Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Gemini menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, kesehatan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Sebelumnya saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada para zodiak Gemini agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Five of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, sepertinya kehidupan kamu akhir-akhir ini terasa seperti tersayat-sayat hatimu ya. Ada seseorang yang terus-terusan ngomongin kamu yang tidak benar. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu bikin sakit hati. Apalagi kalau sampai merusak citra kamu di mata orang lain. Kamu merasa tidak adil karena apa yang diomongin itu tidak sesuai sama kenyataan. Ini bukan cuma bikin kamu kesal, tapi juga bikin kamu merasa tidak dihargai. Tapi kamu harus tahu, tidak semua orang paham siapa kamu sebenarnya. Orang-orang yang suka ngomongi kamu itu sebenarnya cermin dari kekurangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa ngalahin kamu, jadi mereka coba ngejatuhin kamu lewat cara seperti ini. Di dalam kehidupan Gemini yang saya lihat sepertinya hatimu lagi seperti di saya, brother. Ada seseorang yang terus ngomongin kamu yang tidak benar ya. Dan omongan ini sudah menjalar kemana-mana ya. Dan ini sepertinya merusak reputasi citra kamu di mata orang sekitar ataupun di tempat kerja ya. Kamu marah, tapi kamu tidak mau bertindak terlalu arogan yang saya lihat di sini ya. Tapi sebenarnya orang tidak paham siapa sebenarnya kamu ya. Padahal zodiak Gemini sini orangnya baik ya. Cuma terasa karena auranya aja yang terlalu kuat ya. Makanya orang-orang tidak pada suka kepada Gemini nih ya. Dan solusi dari saya yaitu jangan balas mereka dengan amarah. Cukup buktikan dengan sikap dan tindakan kalau apa yang mereka bilang itu salah. Jagalah jarak dari orang-orang yang toksik seperti ini. Fokus ke lingkungan yang mendukung kamu. Kalau perlu, bicarakan baik-baik dengan orang itu. Kadang mereka salah paham atau hanya cuma mendengar omongan saja jadi langsung menilai ya, padahal mereka tidak tahu kebenarannya. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang kesehatan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara. Langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui
apa yang terjadi di dalam kesehatanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kesehatan, Queen of Cups. Di dalam kesehatan, sepertinya kesehatanmu akhir-akhir ini, sepertinya kamu sering ngerasain sakit kepala yang saya lihat. Kadang terasa berat di bagian depan, kadang nyut-nyut di belakang. Ini bukan cuma fisik yang capek yang saya lihat, tapi pikiran kamu juga terlalu banyak beban yang saya lihat. Overthinking yang terus-terusan bikin otak kamu seakan-akan tidak bisa istirahat. Mungkin kamu juga kurang tidur atau tidak punya waktu buat relaksasi yang saya lihat. Penyebab lainnya, pola makan kamu juga perlu dicek. Kamu sering makan sembarangan atau terlalu banyak konsumsi kafein, dan ini bisa memicu sakit kepalamu yang saya lihat. Jangan lupa, dehidrasi juga sering jadi penyebab yang tidak kamu sadari. Di dalam kesehatan Gemini yang saya lihat sepertinya kepalamu sering sakit ya brother ya. Sering sakit di bagian depan yang saya lihat di sini ya. Seperti nyut-nyut-nyut, ibaratnya kata denyut-denyut lah ibarat katanya dia ya. Dan solusi dari saya yaitu, coba kurangi waktu main gadget sebelum tidur, biar otak kamu lebih rileks. Minumlah air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Istirahatlah yang cukup, dan kalau bisa luangkanlah waktu buat jalan-jalan ringan di pagi hari. Kalau sakitnya terus-terusan dan makin parah, jangan ragu buat periksa ke dokter. Begitulah penglihatan saya untuk kesehatan zodiak Gemini, dan solusi dari saya kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan percintaan ya. Saya sisihkan dulu kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang percintaan ya saudara-saudara. Langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan, Ace of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, sepertinya di dalam percintaanmu adalah salah satu menjadi pukulan terberat buat kamu yang saya lihat. Ketika kamu tahu pasangan kamu selingkuh, dan lebih parahnya lagi, orang yang jadi selingkuhan itu adalah orang yang kamu kenal, rasa sakitnya pasti 2 kali lipat. Kepercayaan yang selama ini kamu bangun hancur begitu saja. Kamu sering bertanya-tanya dalam hati, apa kurangnya aku? Apa aku tidak cukup baik kepadanya? Kamu harus sadar, ini bukan tentang kekurangan kamu ya brother. Ini tentang ketidakmampuan pasangan kamu buat menghargai komitmen. Orang yang mengkhianati itu memilih jalannya sendiri, dan itu bukan salah kamu. Di dalam percintaan Gemini yang saya lihat sepertinya hatimu lagi mendapat pukulan berat ya brother. Seperti diiris-iris pedang yang kita lihat di sini ya. Pasanganmu selingkuh yang saya lihat di sini, dan lebih parahnya lagi, orang yang jadi selingkuhannya itu adalah orang yang kamu kenal. Dan solusi dari saya yaitu, jangan buru-buru ambil keputusan. Ambillah waktu untuk tenang dan pikirkan semuanya dengan kepala dingin. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ingat, kamu layak dapat cinta yang tulus. Kalau kamu merasa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan, lepaskanlah. Terkadang melepaskan adalah bentuk citra pada diri sendiri. Carilah dukungan dari sahabat atau keluargamu yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Gemini, dan solusi dari saya kita lanjut ke topik yang keempat ya saudara-saudara, yaitu tentang keuangan. Langsung saja saya mulai.
Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar dalam keuangan. Four of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, sepertinya keuangan kamu lagi tertekan yang saya lihat. Banyak pengeluaran yang tidak terduga akhir-akhir ini. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Kamu sering merasa uang masuk itu tidak pernah cukup buat nutup semua kebutuhan. Tapi, tenanglah. Ini cuma fase yang harus kamu lewatin. Uang memang datang dan pergi, tapi kebijaksanaan kamu dalam mengelola keuangan bisa bikin segalanya lebih stabil. Di dalam keuangan Gemini yang saya lihat sepertinya ada tekanan ya brother ya. Tekanannya karena pengeluaran kamu yang tidak terduga akhir-akhir ini ya. Adapun uang pemasukan tapi tidak cukup untuk menutupinya yang saya lihat di sini ya. Tapi kamu pintar kok mengatur keuangannya yang saya lihat. Dan solusi dari saya yaitu buatlah anggaran sederhana. Prioritaskan kebutuhan utama dulu. Cobalah hindari pembelian impulsif. Pikirkan 2 kali sebelum mengeluarkan uang. Carilah peluang tambahan seperti pekerjaan sampingan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu tentang keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Untuk keberuntungan saya akan mengambil kartu dari atas. Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. Temperance. Di dalam keberuntungan, kabar baiknya, keberuntungan bakal datang dalam bentuk kesempatan baru. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang memberikan peluang besar, entah itu dalam pekerjaan, bisnis, atau ide-ide baru yang bikin kamu semangat lagi. Energi positif ini akan membantu kamu pelan-pelan keluar dari situasi sulit ini. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Inilah kartu yang keluar dalam pesan semesta. Two of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu, jangan pernah biarkan rasa sakit atau kelelahan membuat kamu menyerah. Kamu itu kuat, dan setiap badai yang datang pasti berlalu. Semesta cuma ingin kamu tahu, kamu sedang ditempa untuk jadi lebih tangguh. Jangan biarkan komentar buruk, sakit kepala, atau patah hati menghentikan langkah kamu. Fokuslah ke diri kamu sendiri dan apa yang kamu impikan. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Gemini. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Gemini, hidup ini memang tidak selalu mudah. Tapi kamu punya kekuatan untuk bangkit dan membuktikan kalau kamu bisa melewati semuanya. Ingat, kamu pantas untuk bahagia dan kebahagiaan itu ada di depan sana. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai disinilah video saya. Salam Melayu bagi kita semua. Terima kasih.